Fauzi. Oke. Selamat pagi Bang Rais Fauzi. Pagi. Oke, Bang Rais Fauzi, saya rasa dia ini orangnya baik dan mau diskusi dengan baik. Bang Rais, saya seorang Kristen, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Oke. Jadi tema kita kali ini, Bang, Al-Quran titik 2, artinya ini statement Al-Quran, itu menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah. Menurut Anda, apakah statement Al-Quran ini, statement yang saya katakan diucapkan Al-Quran ini adalah benar atau salah? Sepanjang hidup saya belum pernah mendengar ayat tersebut. Oke, silakan Bang dibaca. Aku pada hari dibangkitkan hidup kembali. Oke, siapa yang mengucapkan begitu, Bang? Sebelumnya, coba. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Oke, yang ngomong itu siapa itu? Mungkin langsung dijelaskan Bang Edi saja, Bang. Oke. Apakah betul yang berbicara di situ adalah Al-Masih? Kalau konteksnya dua ayat saya baca, sepertinya iya, Bang. Oke, Al-Masih. Di ayat 33, coba dibaca Arabnya, Bang. Wassalamu alayya yauma walittu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Oke. Jadi ada kata-kata assalam, betul nggak? Selamat, betul nggak? Betul? Oke. Jadi betul nggak ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih di dalam Al-Quran? Tapi di sini diartikan kesejahteraan, Bang, bukan keselamatan. Oke, coba baca Arabnya. Wassalamu alayya. Wassalam itu apa? Wassalam di sini arti terjemahannya dan kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepada. Oke, kalau saya misalnya ngucapin assalamualaikum artinya apa? Kesejahteraan bagimu. Oke, selamat atau sejahtera, betul? Betul. Oke, berarti ada ungkapan selamat atas lahirnya Al-Masih, betul? Ini konteksnya kan tadi kan yang berkatakan Nabi Isa sendiri, Bang, mengucapkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Betul. Artinya ada ungkapan wassalam. Assalam atau wassalam di situ? Wassalam. Oke, wassalam. Ada ungkapan wassalam atas lahirnya Al-Masih, betul? Ya. Berarti ada maulid atau selamat atas lahirnya Al-Masih, kesejahteraan, keselamatan atas lahirnya Al-Masih, betul? Mohon maaf, Bang, saya memposisikan diri sebagai seorang yang belajar ya. Pemula, iya, betul. Oke. Jadi mohon maaf kalau misal Oke, nggak masalah, Bang. Karena memang orang-orang Muslim memang banyak yang seperti abang ini ya. Artinya di situ ada ungkapan maulid. Coba dicek lagi, Bang, baca Arabnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Oke. Berarti ada di situ kata-kata maulid, selamat atas lahirnya Al-Masih, betul? Iya, betul. Betul. Baik, terima kasih. 1 poin dulu ya. Sudah kita buktikan. Sekarang siapakah Al-Masih tersebut? Apakah Al-Masih tersebut adalah anak Allah? Nah, saya akan tunjuk. Andai, Bang. Andai Allah. Coba cek Quran surat Az-Zukhruf. Ketik saja, Bang, Az-Zukhruf. Sudah? Oke. Coba dibaca, Bang. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Oke, baik. Dicek bahasa Arabnya, Bang.
Kata memuliakan di situ karena terjemahan Al-Qur'an ini dipelintir, coba di kata memuliakan di situ bahasa Arabnya apa? Abidin, betul nggak? Abidin, iya. Oke, abidin itu artinya apa? Abada, abidin apa artinya? Perhatikan ya. Boleh. Perhatikan ya. Oke, kita baca tafsirnya ya. Di sini dikatakan begini ya. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik dari kaummu yang menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Muhammad adalah orang yang pertama menyembahnya. Oke. Kayaknya abang membalik ke sini bang. Abang pakai eko atau bagaimana? Bentar bang, ada pengamen bentar. Waduh, tiba-tiba ada pengamen ini. Maaf bang. Sudah. Oke, gimana? Abada berarti. Apa artinya? Beribadah. Nggak tahu bang. Aduh, semua nggak tahu ini. Iya makanya saya mau cari tahu dari Bang Iya, Edis gimana. suaramu juga menggema bang. Bisa nggak usah pakai peralatan gitu. Nanti suaranya nggak itu. Tuh. Halo. Gini malah lebih keren. Oke. Oke. Jadi menurut ayat tersebut, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah anak tersebut, betul? Itu tadi referensinya punya siapa, Bang? Apa namanya? Tafsir dari siapa? Tafsir Bang, dari siapa? itu bukan tafsir, Bang. Itu bukan tafsir. Itu adalah arti dari kata abidin itu tadi. Oh, enggak. Kalau berdasarkan arti, ini artinya memuliakan, Bang. Secara umum, secara Abang punya terjemahan lain? Enggak ada. Coba arti abidin, coba ketik saja di situ. Dia banyak nggak taunya, teman-teman. Ya karena seperti saya bilang tadi, karena mereka ini baca Quran mau cari amal, bukan mau cari tahu. Loh. Abang jangan kemana-mana dulu. Baca Quran hurufnya pun juga ada pahalanya, Bang. Bang, kita tidak sedang membahas itu. Apakah Anda tahu arti dari abidin? Oke. Apa arti abidin? Orang yang menyembah atau beribadah. Abidin, orang-orang yang menyembah atau beribadah. Nah, berarti jika Allah punya anak, Muhammadlah orang yang akan abidin, akan menyembah, betul? Betul? Iya, makanya kalau saya bilangin jangan protes, udah manut aja sama saya itu udah tahu isi Al-Quran gitu aja. Nah, anak Allah siapa memang, Bang? Oke, sebelum ke sana, artinya kalau Allah punya anak, maka Muhammad sendirilah orang yang pertama akan menyembah anak tersebut. Setuju? Setuju. Baik. Tadi Anda mengatakan kalau Allah punya anak, Anda tidak mau menyembahnya. Berarti Anda tidak ini dengan Muhammad, tidak satu kubur dengan Muhammad. Ada, Bang. Gimana? Faktanya nggak ada. Faktanya nggak ada. Sebelum ke Nggak ada situ, anak Tuhan. Bang, nanti dulu, Bang. Kita jangan bilang faktanya. Kalau Allah punya anak, Anda tadi bilang bahwa justru Muhammad lah orang yang akan pertama kali menyembahnya. Apakah Anda apakah Anda ingin melawan Muhammad? Anda akan menyembah kalau Allah punya anak, betul? Tuh. Baik, mantap. Baik. Sekarang coba buka Quran surat Az-Zumar ayat keempat. Kita buktikan, teman-teman ya, kita buktikan bahwasanya
Allah punya anak dan anak Allah itu wajib disembah oleh orang Islam. Silakan. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari Baik. apa yang telah diciptakannya. Lanjutin. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Oke. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan Memilih apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan memilih. Ingat ya, kalau Allah ingin mengambil anak, dia akan milih sendiri, betul? Oke. Baik. Kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Allah memilih untuk mengambil anak, kira-kira ampun nggak kamu hari ini? Gimana bang? Sorry. Ini pelan-pelan ya, karena kamu nggak biasa baca Al-Quran. Coba baca lagi pelan-pelan. Az-Zumar ayat 4 tadi. ya bang Enis nih. Malas. Az-Zumar ayat 4 tadi, coba baca lagi. Oke, Az-Zumar ayat 4. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia Ingin memilih anak, ingin mengambil anak, maka dia akan memilih siapa yang dia kehendaki. Setuju? setuju. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Allah Berarti Allah memilih nggak? memilih. Oke, memilih supaya Maryam melahirkan anak, betul? Itu masih ada dua tafsir bang. Masih ada dua tafsir. Setahu saya masih ada dua gimana? tafsir. Tafsir gimana? Tidak melalui. Jadi Nabi Isa itu ada yang berkata dilahirkan, ada yang berkata di bawah pakaiannya seperti itu. Jadi bukan melalui lewat dilahirkan seperti itu. Berarti Isa tidak dilahirkan. Masih ada yang berpendapat seperti itu bang. Oke, berarti Dari Allah, berarti yang milih siapa? Allah. Nah, berarti Allah memilih anak nggak? Memilih Utusan, anak bagi Bang. dia nggak? Tapi Oke, apa sebentar. namanya? Apakah Isa bukan anak? Isa anak Anak. Oke. Siapa yang memilih dia? Allah. Nah, baca Az-Zumar ayat 4 tadi. Az-Zumar ayat 4. Baca lagi. Oke, Allah memilih nggak? Allah memilih nggak? Memilih. Memilih. Berarti Isa anaknya siapa kalau begitu? Ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Berat. Oke, sekarang saya tanya. Nggak, Bang, Sebentar. Mohon maaf, Sebentar, Aku dulu. tenang. Siapa yang menyebabkan Maryam Nggak dengar bang. sebentar. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. 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 Berarti sumbernya, benihnya dari siapa? Sumbernya bukan benihnya ya bang ya. Sumbernya dari Allah. Oke, sumbernya dari Allah. Berarti Allah memilih nggak? Memilih. Berarti Isa adalah anaknya Allah. Teksnya di mana bang? Dan Al-Quran jelas mengatakan selamat atas lahirnya anak Allah dan umat muslim wajib menyembahnya. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Bentar bang, bentar. Gantian aku. Oke, apa yang mau kamu bantah? Silakan. Mana diksi anak Tuhannya mana? Astagfirullahaladzim. Iya benar. Bang, tenang. Oke, Ini gimana? harus pelan-pelan ya. Orang muslim ini nggak Oke, biasa betul. baca Al-Quran. Tenang. Jikalau sekiranya Allah ingin mengambil anak, maka apa yang akan dia lakukan?
akan memilih. Memilih. Apakah Allah memilih Maryam? Iya. Untuk apa Allah memilih Maryam? Untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Untuk kemudian sebagai wasilah atau perantara lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Betul. Isa datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Berarti siapa yang memilih? Allah. Iya. Artinya Allah memilih untuk mengambil anak. Makanya Isa adalah anak Allah. Oke, kalau begitu sekarang begini. Kalau kamu masih bersikeras bahwasanya Isa bukan anak Allah, pertanyaan saya, datang dari mana benihnya yang masuk ke dalam rahimnya Maryam? Datang dari Udin, Joko atau Allah? Allah. Datang dari Tapi, Allah. Bang, Berarti gini, jika kamu menyebabkan perempuan hamil, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Nggak bisa. Belum. Saya ulangi satu kali lagi. Enggak. Jika kamu menyebabkan perempuan hamil, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Nggak bisa. Konteksnya ini kita berbicara. Nggak bisa. Sulit, saudara, sudah. Nggak bisa, Bang. Kita berbicara kuasa Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa kita samakan efek level Saya dengan manusia, tidak nggak bisa. dengar. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah bersetubuh dengan Maryam. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan adalah bahwa benih datang daripada Allah. Betul? Benihnya datang Betul. daripada Allah atau dari pria lain? Sumbernya dari Oke, Allah. sumbernya berarti dari Allah, betul? Betul. Nah, Allah punya sumber, kemudian dia memilih seseorang untuk melahirkan itu, betul nggak? Masih ada dua tafsir seperti yang aku bilang, Bang. Berarti Isa tidak dilahirkan. Masih ada dua tafsir. Oke, baik. Bukakan Quran surat Maryam. Oke. Surat Maryam. Kita baca dari mulai yang ke-29, coba. Maka rasa sakit 27 coba, 27. Maka rasa sakit ketika hendak melahirkan, coba. Maryam berkata, alangkah baiknya aku mati saja. Coba itu di ayat berapa itu, coba. 27 nggak gitu, Bang, bunyinya. Oke, Bang. coba bacakan 27. 27 apa bunyinya? Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya. Oke, dengan sebelum begini. 27. Coba 26. 26. Maka makan minum. Coba sebentar. Saya bantukan ayatnya ya. Sabar teman-teman. Oke, Maryam ayat 23, coba baca 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon Oke, kurma. berarti melahirkan nggak? Dia Berarti melahirkan nggak? kalau iya betul, sesuai redaksi Melahirkan. Oke. Sesuai Melahirkan. redaksi ayat ini ya, Bang, melahirkan ya. Oke, tadi Anda katakan Isa tidak dilahirkan. Tahu-tahu kata kamu tadi di bawah baju tadi, betul? Iya. Menurut ayat yang itu saya dilahirkan tahu nggak? seperti itu. Dilahirkan, Bang. Dilahirkan. Oke. Jadi benihnya, sumbernya datang daripada Allah, betul? Betul. Nah, Betul. Allah memilih Maryam untuk melahirkannya, betul? Betul. Melahirkan anak, betul nggak? Anak laki-laki, betul nggak? Betul. Bentar lagi dibilang Isa anak perempuan.
Susah ini, susah. Berarti dia anak laki-laki betul? Oh. Oke, Saya nggak bilang benih. Oke, maksud kalau begitu gini. Karena gini bang. Oke, baik. Gini. Coba, Ya, oke. coba gini. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Joko, B. Budi, C. Allah. Siapa yang menyebabkan? Allah. Jika Allah menyebabkan Maryam hamil, maka aman. Nggak bisa bang. Karena bang, bentar bang. Karena sumber itu belum tentu benih. Logika, saya cuma mau bilang begini. logika Tuhan jangan disamakan logika Bang. manusia. Nggak bisa bang. Ya gimana? Masa kita nggak pakai Nggak logika? bisa. Itu disebut Bapak. Loh, itu gini, Bang. interpretasi abang Bukan bang. berarti gini, makanya saya mau bilang begini ya. Bukan berarti Allah itu bersenggama dengan Maryam. Nauza dengan kuasanya, dengan kekuatan, bukan dari itu kantong semar, tahu kantong semar? Dari Tuhan Sang Pencipta, dipilihlah Maryam untuk melahirkan, betul? Maka sesuai dengan surat Az-Zumar ayat yang keempat, jika Allah ingin mengambil anak, Betul. dan Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak tersebut, betul? Betul sekali. Maka dari itu Isa atau Al-Masih anak dari Nggak bisa. Bang, bentar bang. Hai, anak dari Joko. Bentar. Sebentar. Anak dari A Allah, B Budi, J Joko. Enggak. Statusnya Bang, bukan jawab anak dulu. Tuhan bang. Oh, Isa anak dari A Budi, B Joko, C Allah. Ya, nggak ada. Nggak ada. Bang. Oke lah, baiklah. Baik bang, saya hanya begini itu, bang. Jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu bang. Sebenarnya bang, Al-Quran itu tidak membantah Injil. Bahkan Al-Quran mengatakan sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Anda setuju dengan itu nggak? Pakat. Oke, jadi bang, janganlah keraskan hatimu. Marilah ya, menurut Al-Quran, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembahnya. Setuju? Setuju. Oke, baiklah ya, silakan Anda renungkan itu. Dan Anda mengenal kebenaran. Oke, sampai di sini saja dulu, Bang Rais. Nanti Anda pelajari lagi. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih bang. Oke, sama-sama Bang Rais, Fauzi. Oke, selamat pagi. Ya, saya tunjukkan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya, agak sedikit beberapa ayat ya kita perlukan. Jadi sebenarnya itu ada dasar-dasarnya, itu logisnya, logika kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan tidak mungkin ada muslim yang bisa membantah logika itu. Alif BDR, oke. Ya, silakan Alif, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim bang. Oke. Halo bang. Baik bang, ini udah pernah naik sini ya Bang Alif ya. Bang Alif, tema kita kali ini adalah Bang Alif, pernyataan Al-Quran yang menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah. Mungkin Nggak, Anda itu, Bang, akan itu kaget. Ngawur itu bang. Baik, saya akan buktikan Karena Bang. Allah itu Tenang. tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan bang. Baik Bang, saya akan buktikan Bang ya. Jadi jangan samakan Kristen Bang. dengan Islam bang. Iya, tenang dulu Bang, tenang. Gini, Bang, Allah itu kan tidak punya kelamin. Setuju?
Setuju, yang jelas tidak Setuju. beranak dan tidak Baik, diperanakan. Gitu, baik, baik. Makanya Bang, Allah tidak mungkin bisa beranak, orang dia tidak punya kelamin. Nah, tenang Bang, makanya Itu tenang, anggapan Anda, tenang ya? saja, tenang dulu, tenang. Oke, kita cari dulu ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih dulu ya. Nanti Al-Masih itu anak Allah akan saya buktikan. Coba buka Quran surat Maryam ayat 33. Bentar ya Bang, apa? Ya. Apa situ intinya Bang? Artinya apa? Anda punya Al-Quran? Ada. Oke, buka Cuma Quran mau surat Maryam ayat mungkin dijelaskan 33. juga Bang, apa maksudnya di situ? Iya, baca dulu. Saya tahu kalian kan tidak pernah baca Al-Quran. Kalian bacanya kan huruf ijayah. Coba, surat Maryam ayat 33 baca dulu. Ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada Oke. hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke. Siapa yang Itulah berkata di situ? putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Oke. Apakah Isa di situ mengatakan perkataan yang benar? Ya benar. Oke. Berarti ada selamat nggak? Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Tapi ayat Baik. 33-nya nih Bang. Gimana? Ayat 33-nya tidak patut bagi Coba, Allah coba baca mempunyai ayat anak. 33-nya. Baca 33-nya. Dan kesejahteraan Nah, balik dulu kamera. Mana Bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Iya, kita tidak Berarti bisa membatasi nggak? Tuhan Bisa itu. nggak? Bisa. Bisa. Coba baca surat Karena Az-Zumar Allah. ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. As-Sumar. Ya. Ya surat Az-Zumar ayat Apa keempat. di situ Silakan intinya, baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Oke. Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, Dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau Dia mau. Oke, ya dia kan? akan memilih, betul? Betul. Tapi Baik. pertanyaan siapa yang memilih ini? Baik, Siapa yang saya memilih? tunjukkan, tenang, pelan-pelan, santai. Kita Nah, punya ini waktu langsung ke tafsir seharian. aja Bang, ke tafsir. Baik. Tafsirnya apa ini Bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk Nggak ke usah tafsir, bukan ke asumsi Anda. ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran Bang, cuman Anda itu menafsirkannya itu Saya berbeda tidak gitu. menafsirkan. Kita cuma Siapa ada tafsirnya yang ini apa, menafsirkan? Bang? Siapa? Siapa yang menafsirkan? Ulama di sini ada tafsir ulamanya Bang. Enggak. Coba. Oh, berarti kita ulama merujuk yang ke menafsirkan tafsir ya. ulama. Saya tidak menafsirkan ya. Ya, coba Oke. ke tafsir ulama Bang. Tunjukkan, Sekali Bang. lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah, ini Anda sudah mau Jawab pertanyaan saya. Tafsirnya. Apakah Tidak selesai Allah tafsirnya, tenang, Bang. shh, tenang. Apakah Allah memilih Maryam? Nah, di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Ali Imran Ayat 42. ayat 42. Silakan. Nah,
Apa Dan maksudnya gimana? ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan meletakkanmu Oke. di atas segala perempuan di seluruh alam Baik. semesta." Sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam? Memilih Untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh Iya. dunia. Untuk pada masa apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? Enggak, ini untuk dilebihkan, Bang, disucikan. Iya, di sini. dipilih, dilebihkan itu untuk apa? Ya. Arahnya saya, Bang, ke intinya apa, Bang? Intinya. Berat ini. Karena Anda ini Oh, bahaya ini. tenang, Kalau tenang. Kita enggak Oh, tahu aduh. arahnya, kan. Pelan-pelan, Bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nah, Nabi Tenang. Maryam itu lahir tanpa bapak. tenang. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Ya, gimana arahnya, Bang? Udah mulai sulit nih. Intinya apa? Udah mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul? Ya, betul. Saya Oke, ikuti, berarti coba anak gimana. tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu, Bang. Ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Ini As-Zumar ya, Bang, ayat keempat. silakan. Nah, ini tafsirnya, Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagaimana anggapan Jangan kau orang-orang baca, musyrik. deh Bang. Ayat Al-Qur'annya udah nggak kau percaya lagi. Sebentar, Ini Bang. orang Tenang, musyrik tenang, ini Bang. siapa ini? Al-Qur'annya sudah nggak kau percaya lagi. Kamu lebih percaya Saya percaya. pelintirannya. Shh, tenang. Tapi saya Kamu tidak lebih percaya Anda. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Saya Kamu percaya ini, lebih tapi saya tidak percaya. percaya Anda, Bang. Aduh, Bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama paham Pilih Al-Quran, ulama. paham. Makanya saya bilang, Makanya. disitulah Anda kesesatan paham nggak orang-orang seperti pemahaman Islam. ulama? Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka Ini, Bang, coba kita percaya baca ini, isi Bang, pelintiran ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, Bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsirnya Oke, ulama. apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, cuman baca Anda, ayat Qurannya. menafsirkan berbeda Baca ayat gitu. Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. dari Oke, apa yang berarti dia Allah ciptakan. memilih nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengarahkan kemarin kalau sana arahnya, Bang. Sulit, Anda ini mengarahkan ke hal yang lain. sulit. Ini konteksnya berbeda dengan yang Oke, tadi kita sekarang bahas begini. tadi. Sekarang begini saja. Siapa yang Tunggu, saya bacakan menyebabkan dulu nih, Bang, supaya clear, Bang. tenang, Bisa saya tenang. bacakan.
Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A. paman, B. bapak. Apa tadi bang? Nggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu. Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A. paman, B. bapak dari anak tersebut. Aduh. Kalau kita manusia normal ya bapak bang. Bapak, baik. Cuman beda, kalau Baik. Nabi Maryam Siapa? ini istimewa. Baik. Suci, Siapa? perempuan suci. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A. Udin, B. Allah. Be Allah. Cuman Allah. beda Oke, dengan berarti prosesnya, beda benihnya. prosesnya. Berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Ah, Arahnya kemana nih? berarti siapa bapaknya? Waduh. Anda ini apa? Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan bang. Jangan samakan iman ke Islam dengan Kristen. Kalau Kristen menganggap seperti itu, tapi Islam Padahal tidak ayat seperti itu, Al-Quran Bang. sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam bang. Ini bukan cara Maryam ini. Ini untuk ayat musyrik. Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini, Bang. Kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah Oke. punya anak. Buka Allah surat membantah Az-Zukhruf ayat punya 81. anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Katakanlah Silakan. Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak, maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Betul. Saya baca tafsirnya, Bang. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Mukamu. Sebentar. Ini, Bang. Tenang. Saya sudah baca tafsirnya. Tenang Ini dulu. tafsirnya. Tenang dulu. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, Mau. betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, tekan saya tadi betul. Kalau Allah punya anak, Mas kamu Sukro, tidak mau menyembahnya, 81. betul? Ini Bang. Ternyata apa yang mereka duga itu tidak Pelintiran terbukti. yang di bawahnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Kamu Anda melintir terus. Sudah saya bilang teman-teman, tahu nggak yang menyebabkan orang Islam itu begitu memusuhi Kristen, begitu bencinya dengan Kristen, itu adalah para ulama dan para ustadznya. Iya. Kalau Al-Quran, tahu nggak apa kata Al-Quran? Akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin adalah mereka yang berkata, kamilah orang Nasrani. Iya, itu. Saya tunjukkan sama kalian ayatnya, ya. Saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Saya bacakan ya, supaya teman-teman tahu isi Al-Quran. Iya, jadi orang-orang ulamanya lah yang membuat orang-orang Islam jadi benci dengan Nasrani.
Baik, saya akan tampilkan kepada kalian. Nih ya, surat Al-Maidah ayat 82. Saya akan bacakan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Wahyudi dan orang-orang musyrik. Ya, jelas ya? Siapa yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman? Orang Wahyudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Iya. Tetapi umat muslim tidak tahu ayat itu ada di situ. Karena apa? Karena sudah dicekoki oleh ulamanya. Kalau baca huruf Arab dapat pahala, artinya masa bodoh teing. Itu teman-teman. Makanya teman-teman, sebenarnya saya ini ingin menunjukkan kepada kalian isi Al-Quran. Tetapi yang kalian perbuat sekarang itu adalah kalian lebih percaya pelintiran Al-Quran. Makanya tadi ketika kita suruh buka ayat Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka maunya pelintirannya. Oh iya. Apa tertulis di dalam ayat Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Mereka mau menjadikan ulamanya sebagai petunjuk. Iya. Di dalam Al-Quran itu teman-teman jelas sekali ayatnya mengatakan, jika kamu ragu-ragu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum itu dipelintir oleh ulama menjadi pada kitab sebelum Al-Quran. Mereka merujuk kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang isinya katanya burung yang berdiri 70 tahun. Iya, itulah yang disenangi oleh umat sekarang. Akhirnya seperti itu, teman-teman. Shifa Collection tidak ada. Sujon Ahmadi. Nggak ada Faruk, nggak ada. Ya, Sujon Ahmadi, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Bang Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini, Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2 Atin A-L-L-A-H dibaca Allah bukan Allah. Coba ini huruf apa? A, betul? Ya. Ini huruf L. ini L. dibaca Al. Al. Oke, tambah huruf A. Tambah huruf H dibaca? Allah. Dibaca?
Allah. Iya, kok kau baca Allah? Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A, berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak Benar, bisa, kalau ditulis gimana? benar. Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke, Tapi ini enggak jika dia nggak punya anak. Oke. Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau Baik. Nah, sekarang apakah kamu akan menyembah dia? kalau di Al-Qur'an saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan, Berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba Oke, baik. Allah. Baik. Baik. Aku nggak Oke. mau kejebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah, atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi Pernah. Oke, ada Al-Quran di situ? aduh lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Apa Bang Edi? Tambah mana, Bang? Di Pasena. Di Tulang Bawang, Bang Pasena. Edis. Halo, di Pasena. Bratasena masih Halo, Bang Edi. masih banyak tambah nggak? Masih alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya. Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat Nasrani juga Mudah-mudahan di sini. ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk di Pasena, Bratasena. Itu daerah tambak Amin. udang itu. Udangnya Amin, sampai Bang sini Edis. tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. kita Nasrani banyak di sini. Ya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Banyak. Itu udangnya gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal apa itu istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir gitu saya kemarin bacanya gitu. Aman ya? Iya. Makanannya aman ya? Aman Tidak- Bang. Tidak Nggak ada konflik, Bang, efek di sini, Bang. efek sampingnya ya. Nggak ada. Karena konflik diusir kemarin mau masuk sini. Apa ini yang diusir? Kompit 16 kemarin. Kan mereka 19, di sini 16 Bang Edis. Radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini tuh ada isu. Ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya. Tetapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Tidak, Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu gede-gede itu kapalnya di situ ya. Iya, betul. Ke luar Iya. negeri Bang. Iya, Termasuk ke sini tempat Bang Edi sekarang. Ke sini tuh diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Edis. Iya, teman-teman ya. Kalau saya dulu zaman saya masih lulus SMA,
itu biasanya saya itu senangnya membawa senapan angin, main-main ke berata saya nembak. Itu dulu kesenangan saya. Kalau mancing di sana juga bagus, banyak baungnya di situ. Tahu baung nggak? Orang sini nggak tahu ikan baung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Faruk Sianipar. Faruk Sianipar. Ya, silakan Faruk, nyalakan kameramen Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, silakan. sebentar Dinda. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke, boleh. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah? Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis tengok teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya, tapi saya Udah gelagapan kan? Gelagapan kan? Ini naik di satuan langsung menseret. Boleh mirroring. Tenang, saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya Inilah, boleh Pak. mirroring nggak? Kalau nggak boleh nggak apa? Mau lari? Mau lari? Enggak. Mau Saya lari? cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Dinda. Ya saya sudah, boleh Faruk, mirroring nggak? Kalau nggak dengarkan boleh, Faruk. Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Sudah, jangan dipotong ya. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Jangan dipotong. Faruk, Oke, kau saya jangan ngomong ya. ketakutan begitu, Sebelum Faruk. Dinda, Dijawab saja Nggak ada setuju atau lawannya. tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan, berbelit kan. Ini mau ngomong, ini mau ngomong ini. Jawabannya Saya mau ngomong. simple saja, setuju atau tidak Ini setuju. sih mau jawab. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya. Silakan. Baik. Silakan. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya Baik. mana? Jangan lupa. Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Oke, bukakan Allah surat Maryam ayat 33. menyatakannya. Maryam Ya, 33 silakan buka. ya. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis di mana Allah menyatakan anaknya Bukan, lahir atau inilah lahirnya. makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Ya, ini. Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan, Bisa tolong baca. Bacakan Dinda. Silakan Bisa tolong bacakan. dibacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahannya silakan. Silakan baca huruf Arabnya. Baca terjemahnya. Silakan. 13 tahun belajar Quran. Bisa dibacakan Dinda, tolong. Baca Dinda. Lomba baca Baca, huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran. Nggak bisa baca. Apakah Quran. kamu takut Bisa baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya silakan. Nah, itu. Nah, Aku silakan ini. baca artinya. Ya, bilang, Baca artinya. kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku Oke, dibangkitkan. baik. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya anak Tenang, Allah itu lahir satu-satu dulu, tenang, tenang. Jadi Nggak di ada situ kata ya. ada nggak ucapan Maryam sejahtera? sendiri udah gagal. Tenang, tenang. Ya, Ada nggak di selesai. situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya.
di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa. Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Data Allah nyala tunjukkan Dinda. Nanti Mana datanya? Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti. Jadi ada nggak Mana ucapan? datanya? Isa anak siapa? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi Dinda. Tenangkan dirimu. Apakah kamu Temamu setuju? ini kan Al-Quran. Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu Oke. ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya kepada ada? teman-teman. Di sini. Isanya ada nggak? Saya. Isanya ada nggak? Jadi mainan kan? Kalau kamu mengatakan ada Isa, nih, ada nama silakan. Isa tertuliskan. Bentar, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di Nah. situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya Dinda berdasarkan Yang temamu. bicara Selamat di situ lahirnya siapa? mana? Berarti Yang nggak bicara ada di data situ ya? siapa? Dalam Qurannya bohong kamu ya. Bohong berarti Faruk, kan? Nggak ada yang datanya dalam bicara, Quran, lahirnya. yang bicara di situ siapa Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, Ya, perkataannya Allah. yang ngomong di surat Joko perkataannya atau Isa? Allah. Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Ah, Siapa yang di situ Gagal ya. berkata Udin, Joko Gagal atau ya. Isa? tidak ada narasi di dalam Al-Quran di Baik. mana Allah menyatakan. Saya akan Gagal ya. tunjukkan ayatnya. Boleh saya Tenang, bertanya? tenang, Boleh saya bertanya sabar. sekarang? Tak Ketakutan boleh dia, bertanya. teman-teman. Ketakutan Baik. teman-teman. Kita bukakan Boleh saya surat bertanya? Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam 33. Nggak boleh saya bertanya Dindanya. Artinya Nggak boleh bertanya abangnya Dinda. mau lari dia. Nggak boleh. Pokoknya sampai main seret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya ya. Apakah Oke. kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang Apakah bicara, kamu menyembah kepada Faruk? Yesus? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Memang, Aku memang di mereka situ. ini di sini Kata teman-teman. aku di situ, Mutar. Faruk, Hah? siapa aku di sini? Ya aku di situ. Kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Gini loh. Dinda, Yang ini kayak sekarang, begini menurut mau pemahaman diskusi Dinda. Faruk. Menurut pemahaman Kau banyak Dinda. mutar-mutar. Orang di situ udah Iya, jelas menurut Isa, kau mutar-mutar. Oke. Jadi di situ Oke, bukan Isa. Apakah di dalam? Sebentar, apakah di situ dalam bukan Isa. surah Maryam, Bukan Isa Oke, itu. apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu Dinda. Adakah dihapusnya? Jangan dihapus lah judulnya. Kok terhapus judulnya Dinda? Ingat judulnya tadi. Mutar-mutar Judulnya kok tadi. Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Nah, judulnya tadi ini. Baik, saya Boleh tampilkan saya lagi. bertanya sekarang? Saya Oke. bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong Oke. aku ngomong ya. Siapa Jangan di situ? dipotong ya. Oke. Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Nggak Oke. usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Kayak mana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jangan dipotong. Temanya Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faruk. Allah. Ketika kita Orang mempertanyakan, tinggal kita jawab harus Isa memilih, aja Dinda. kau mutar-mutar kok. Mutar-mutar kau tawaf. Di dalam surah Maryam. Labai Allahumma labai Emosi. tawaf. Kau Emosi. tawaf. Kenapa kau Emosi. tawaf?
Emosi. Kenapa kau tawa? Jangan emosi lah. Ada Jangan yang emosi. Kenapa kau tawa? Dalam surah Maryam, nih Dinda, biar ku ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Oh, domir, Ini domir, adalah domir. perkataannya, dia Muter kau. Muter-muter kau domir. Aku nggak tanya kau Dinda, Dis. Aku janji, Siapa di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di apa? Dengar dulu lah kau Dinda. Kau muter-muter, nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke. Kata aku di situ, domir dari Isa ibnu Maryam di sini. Isa. Mana datanya Udah. sekarang? Isa, udah Oke, baik. terus? Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buka. Kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, Oke. apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirrorin juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah Nah, kamu menyembahnya? tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Ini Allah gini Pak, Nah, yang ini kau katakan kalau kau nggak berbeda. jawab ini, kalau kau nggak Dengar jawab dulu. ini saya kasih yang lain. Perkataanku, Kalau kau nggak jawab ini Yesus saya kasih punya yang babi, lain. itu- Faruk, itu- kalau kau itu tidak bukan jawab ini ku data. kasih yang lain. Pertanyaan terakhir, Takut. ini ku kasih yang lain. Oh, bisa jadi enggak, ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu Nah, menyembahnya? baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang mau berani, kan? diskusikan. Jangan. Berbelit dia. Ungkapan itu ada di dalam Al-Quran, Pea. Gimana? Di bawah. Ayo kita lanjutkan lagi. Silakan. Ya. Kita masih punya waktu sekitar. Silakan, Zaki. Ditanya kalau Allah punya anak, malah jawabannya kalau Yesus punya babi. Ada saja. Ya, Zaki Raya, silakan nyalakan kamera. Silakan Zaki. Menseret. Baik. Baik. Ini si Faruk ngasih mau naik lagi deh nih. Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya si Faruk ya. Kesempatan satu kali lagi si Faruk. Kalau dia masih muter-muter, kita turunkan dia. Kita kasih pertanyaan yang simpel nih. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kau jangan muter. Enggak atau iya gitu. Silakan Faruk. Mana tadi si Faruk? Oh, udah lari. Udah lari dia. Baik, kita kasih kesempatan. Mungkin ada orang yang mau menggantinya ya. Kita kasih ada Ridwan. Oke, silakan Ridwan. Ridwan Eskanor, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Ridwan nyalakan kamera. Ya, Oke, Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? ya. Oke, Muslim. Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Oke, baik. Makanya mereka tidak. Saya suruh Anda baca surat Az-Zukhruf ayat 81, silakan baca. Kata iya, jika benar maka akulah orang yang yang memula-muliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah, Bang. Karena kata-kata itunya abidin ya. Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung, Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya nggak tahu kalau itu.
Aduh. Tanda kurung. Yang Belum pasti datang kan. muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Ah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya ya memang nggak melahirkan di situ memang tidak melahirkan. Sama Bapa di sorga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu? Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, iya. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok. Oh, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang ya, baik. Aduh. Kenapa teman-teman kalau muslim datang, kalau dia mau jawaban yang simple begitu, mereka pasti akan mengiyakan saya. Tetapi kalau mereka mau berbelit ya seperti itu tadi. Ya kan? Domi, balaghah, mantik, bayan, nun mati ketemu tanwinin. Nah, itu kerjaan orang Islam gitu. Makanya kalau kamu ke masjid itu cuman diajarin kayak begitu aja. Logika nggak pernah dipakai. Ya. Oke, Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda. Iya, bentar lo ya. Apa kabar Edis? Udah lama kita nggak jumpa nih Edis. Iya, yang saya heran kamu kok Bentar masih loh. juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya Ya datang iyalah. memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke. Ada kamera. Nah, sudah. Oke, Zaki.
Kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, Seandainya. Apa? tidak akan. Tidak Kalau Allah akan. punya anak, akan Edi. Tenang, Tidak tenang. akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Baik. Kalau Allahu samad. baik. Tenang, tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman makin pakai sorban, makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edi. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'ana awalul abidin. Apa arti abidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, Mulai saya tidak akan muter dia, mulai muter. Zaki, tadi kamu bilang sama saya kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? betul. Ternyata di sini kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada kan intinya gini. Udah stres dia. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki? Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya malas keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Nggak, jadi permasalahanmu tuh apa di situ? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat keempat? Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Itu Ya memang. udah, kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang Quranmu saja nggak pernah kau buka. Itulah teman-teman yang menyebabkan orang Muslim ngeyel, bandel, karena mereka melawan isi Qur'annya sendiri. Muhammad saja bilang kalau Allah punya anak, maka aku, kata Muhammad, adalah orang yang pertama-tama menjadi abdunya, menjadi penyembahnya. Gimana? Dengan bangganya kamu mengatakan tidak mau menyembahnya. Oke, kita kasih naik ada Zakoirul Umam. Zakoirul Umam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Zakoirul Umam. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Bentar berhenti dulu lagi di jalan. Saya kirimkan permintaan dari sini ya. Silakan. Zek Khairul Umam. Halo?
Bentar bang, lagi di jalan. Bentar, berhenti dulu. Anda naik tapi lagi di jalan. Gimana? Nanti suruh buka Quran Anda gimana? Aduh. Oke lah teman-teman, nampaknya mungkin kita sudah sampai ke ujung acara ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau nonton siaran ulangnya, tadi sudah ada. Kamu apa tuh? Kalau apa tuh? Bacain aja. Udah lah nggak punya Al-Quran, baca nggak bisa. Susah ada di bawah sana. Baca juga nggak bisa, tidur di bawah sana. Kan memang wajar karena memang sekalipun demikian kalau kalian tidak punya Quran ya bisa bacalah. Udah ini nggak punya Quran, nggak bisa baca. Diskusi seperti itu. Ayo kita yang serius dulu ya, serius nih. Ini hari penting, yaitu hari atau selamat atas lahirnya anak Allah. Nah, kita pakai istilah Allah saja dulu, karena sebenarnya itu bacaannya itu bukan Allah, tapi Allah, begitu. Nah, ya silakan. Kita kasih naik ada Rahman. Satu dua 8. Oke, silakan Rahman, nyalakan kamera Anda. Ya. Selamat pagi saudara Rahman, apakah Anda ini seorang muslim? Saya nak tanya, ini kitab kenapa Al-Quran? Maksudnya gimana? Ya Al-Quran, kenapa itu macam kitab suci Kristen bukan Al-Quran? Sebentar, saya tanya dulu Rahman, apakah Anda seorang muslim? Kali ini nggak jelas dia ini. Perasaan dikit teman. Kesini tuh kayaknya masih pada rada-rada semua. Saya pengen supaya diskusi kita ini bermutu, saya undang Islam. Ya kalau misalnya dia nggak punya pengetahuan, paling tidak dia punya yang namanya akan diskusi begitu ya. Seenggak-enggaknya pakai baju gitulah ya. Ya, ayo silakan. Kita masih menunggu ya. Ada Pipit 03. Pipit 03. Sekarang tadi anak, sekarang bayi. Aduh. Ya, Pipit 03, silakan nyalakan kamera. Ya. Nyalakan kamera. Ya. Salam, selamat siang. Ya, saudari Pipit, apakah Anda ini seorang muslim? Tadinya muslim, sekarang udah baptis. Oh iya, tapi apakah bisa anaknya diamankan dulu karena di TikTok itu dilarang ada anak-anak. Begitu. Ya. Oke, Pipit, tadinya kamu seorang muslim. Ya. Oke, berapa lama Pipit menjadi seorang muslim? Saya dari kecil udah Islam gitu. Pas nikah tahun 2014 saya baptis. Tahun Cuma 2015. gara-gara nikah doang nih. Oke. Baiklah Pipit. Oke, Pipit, kita di sini lagi diskusi lintas iman ya Pipit ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat ya Pipit ya. Oke, begitu. Baik. Ya. Oke, saya turunkan dulu. Ya, teman-teman ya, kita bukannya kita itu galak atau bagaimana, enggak teman-teman, gini, karena orang pindah agama karena nikah itu ya biasa-biasa saja begitu. Kenapa? Ya nggak ada yang istimewa begitu, orang kamu mau pindah agama cuma gara-gara nikah ya seperti itu. Oke, saya nggak ini teman-teman, kita nggak
mementingkan yang namanya sebuah kuantitas begitu. Kita itu harus mementingkan yang namanya kualitas. Begitu ya. Kalau nikah dapat pacar orang Islam, suaminya lakinya Islam, terus perempuannya jadi Islamnya banyak begitu. Terus nikah dengan laki-laki Kristen, jadi Kristen. Ya, kita mau cari yang berbeda begitu. Oke, kita 3. Ya, Maman 123. Silahkan nyalakan kamera Anda. Maman 123. Oke. Bang Maman, saya mau tanya dulu nih Bang Maman, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bang. Muslim. Baik. Jadi saya seorang Kristen ya Bang ya. Saya berharap kita bisa berdiskusi dengan baik ya Bang ya. Ini Abang nih kok wajahnya kok Bang, kenapa Bang begini-begini Bang? Ada apa Bang? Abang begini-gini nih. Kenapa ini begini-begini? Bang. Oh, merokok dia teman-teman. Memang Bang, kalau yes, Bang, sebentar Bang. Memang kalau lagi ngomongin Allah dan Muhammad nih memang pantasnya sambil ngerokok orang Muslim. Ya. Tambahin miras Bang, tambahin miras Bang. Udah kena pelanggaran ya. Jadi begini teman-teman ya, kita ini membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama. Seandainya kita tadi bahas mengenai judol, ngadu ayam, memang pantas sambil ngerokok begitu kan. Tambahin miras begitu ya, tambahin lampu disco. Nah itu cocok kalau kita sedang membahas hal-hal yang seperti tadi. Ini kita lagi bahas agama sambil ngerokok. Ya walaupun kamu perokok, tapi kamu hargailah. Kita ini kan lagi bahas agama. Gitu loh. Apa pantas ngomongin Tuhanmu, ngomongin Tuhan saya, kamu sambil ngerokok? Memang gak punya adab. Ya. Walaupun kamu seorang perokok, walaupun kamu lagi ngomongin agama, mau ngomong agama, masa kamu sambil minum sambil merokok? Memang kau kayak bodak. Aduh gimana? Yang bagus lah sedikit, hargai gitu loh ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Satu-satu. Halo Rin. Waduh, budak ternyata. Oke, kita turunkan ya. Oke. Kelihatan kemana saja Metra? Ya, hari ini aku lagi ngantarin istri pergi ujian nih, Bro. Oke, baik. Ya, Metra. Masih ngeyel aja nih ya. Tema kita kali ini adalah selamat atas lahirnya. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Memang nggak berhenti ngeyel ya. Tuh. Ampun. Oke, Metra. Sekarang kamu setuju atau tidak bahwasanya Al-Quran mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah?
Ya kayak Bro Edis lah jadinya ini. Oke, jadi kamu tidak setuju ya? Oke, apakah kamu ada Al-Quran di situ? Biar saya buktikan menurut Al-Quran bahwasanya ungkapan selamat atas lahirnya anak Allah itu ada? Orang yang nggak paham Quran sok-sok mau bicara Quran. Ya ampun, ampun. Ini kok jadi curhat? Apakah kamu mau saya buktikan berdasarkan Al-Quran ada ungkapan selamat atas lahirnya anak Allah? Ya memang kalau nalarnya rendah kami itu belajar Al-Quran. No. Oke, coba sekarang kamu buka Quranmu, coba. Kamu ada Quran gak di situ? Aku lagi nganterin istri ujian. Ngeles aja. Ngeles aja kamu kesini. Aduh. Coba. Kalau memang kalian mau mempermalukan saya, siapin di situ Al-Quran. Bener nggak omong? Nyalain kamera. Nyalain kamera. Sulit. Jadi yang dilakukan oleh umat Islam membuat Al-Quran itu sebagai azimat. Nah, itulah yang dilakukan orang Islam. Jadi kalau mereka punya Al-Quran, Al-Qurannya itu seperti benda magis. Ya, benda magis yang kalau dibaca huruf-hurufnya surga. Masuk surga. Kalian nggak percaya, tes. Kalian punya Islam memperlakukan ada membaca huruf hijaiyah. Ya. Kalau nggak percaya, coba aja. Makanya kalau kalian punya tetangga orang Islam, dia pasang sajadah, terus ambil tunjuk-tunjuk itu, alat buat nunjuk-nunjuk itu, terus dibuka Qur'annya. Artinya apa? Gak tahu itu artinya. Hanya seperti itu mereka. Itu yang mereka lakukan siang, pagi, sore itu aja. Jadi makanya di rumah mereka itu banyak Al-Qur'an yang nggak ada bahasa. Itu kalau dibaca, kata mereka dapat pahala masuk. Nah, kebiasaan yang sudah mendarah daging inilah yang ingin saya rubah. Muslimin wal muslimat, setidak-tidaknya kalian itu mempelajari apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kan selamat atas lahirnya anak Allah. Kok bisa bang? Makanya naik ke sini siapin Quranmu di situ, kita diskusi gitu. Coba naik ke sini siapin Quranmu, biar saya tunjukin. Berani nggak kamu? Ayo silakan. Ayo. Jangan bisanya cuman lapor polisi. Awas kamu ya, saya laporin polisi kamu ya. Menista kamu, silakan. Ajukan permintaan naik, siapkan Quranmu di situ, kita diskusi dengan baik. Ya silakan. Rais. Ya. Oke, kita kasih naik lagi, mungkin ada yang mau membantahnya ya. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman, ya kita iklan dulu. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, para pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, di hari Natal yang berbahagia ini, teman-teman, saya ingin mengumumkan bahwasanya rumah apologet kita itu sudah kita beli dan sudah kita tempati, teman-teman. Saya sudah menempatinya, tetapi memang ada beberapa bagian yang belum selesai dan masih kita garap, teman-teman ya. Jadi kalau saya mau cerita, tapi nggak usah saya ceritakan lah ya. Ada yang harus dibongkar begitu ya, dan harus saya ganti, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport rumah apologet ini, teman-teman bisa ikut mensupport di yang tertera di layar sini ya. Terima kasih Obaja, makasih.
Waduh, siapa tadi itu? Terima kasih ya. Teman-teman yang mau mensupport Rumah Apologet ini teman-teman, walaupun sudah selesai, ada beberapa bagian yang harus masih saya tambahi. Teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa support di tulisan berjalan itu. Ada PayPal, ada Zelle, kemudian juga ada BRI ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, halo yang di YouTube ya, teman-teman bisa support di situ. Nah, bagi yang di TikTok, teman-teman tinggal lihat yang di layar seperti itu ya. Kita masih ada beberapa bagian yang perlu kita bereskan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Yang muslim-muslim jangan fana. Tidak boleh ya. Yang saya suruh support itu ya adalah orang-orang Kristen. Kalau muslim di sini tugasnya itu duduk saja, dengar ya, dengar tausiah dari saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Ceki. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Terima kasih. Ayo, kita diskusi yang baik ya. Tadi yang pertama dia sudah tidak bisa membantah lagi, walaupun di hati nuraninya tidak bisa membantah, akal pikirannya tidak bisa membantah, tetapi dogmanya Ica Solehah. Ica Solehah. Ya, selamat pagi Ica Solehah. Oke, ternyata pria. Ya, silakan Bang Ica Solehah. Aku ikut agama kamu. Kalau kamu bisa menyebutkan saya, siap. Ica Solehah, apakah kamu sudah punya Al-Quran? Sudah. Oke. Apakah kalau Allah punya anak maka kamu akan menyembahnya? Ya. Oke, baik. Baik. Kalau Allah punya anak maka oke, sekarang baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke. Aku masih sebentar. Kalau Anda baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke, sebentar. Anda jangan apa terus. Kalau Anda bisa menjawab dua pertanyaan saya ikut agama Anda. Apakah Anda mau keluar dari tema? Iya. Apakah Anda mau melarikan diri dari tema? Bukan. Mampu Anda. Oke, kalau begitu baca surat Az-Zumar ayat keempat. Iya, Anda iakan dulu tantangan saya. Saya ikut agama Anda. Dua pertanyaan secara logika. Iya, mau 1000 pun nggak bakal. Baik, Anda di bawah saja. Iya, dia nggak pernah fokus tuh. Kita punya tema loh. Tema kita adalah Al-Quran mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Itu tema kita. Saya tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran. Gimana? Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih Bang Idan. Oke ya, sebentar ya. Kita kasih naik ada. Yang Kristen-Kristen, tolong saya minta kerjasamanya. Teman-teman jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, mari kerjasamanya jangan mengajukan naik. Bang Jai, ya silakan. Bang Jai 86, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Jai. Bang Jai. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Bang Jai, saya tanya dulu Bang Jai. Saya seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, betul. Oke. Apakah Anda sudah nyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang. Baru datang. Baik. Apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Baik.
Jadi Al-Quran menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda mau membantah? Saya membantah soal Allah tidak punya anak. Baik, baik. Saya akan buktikan Allah bahwa tidak Allah beranak dan tidak pernah diperanakan. baik, baik. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baik, Bang. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu adalah jawaban kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Allah itu tidak punya anak Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Makanya ayatnya berbunyi seperti itu. Tenang Bang, tenang. Coba buka surat Az-Zumar ayat yang keempat. Silakan. Ada kabur. Nah, ya silakan. Kabur ya. Tidak saya turunkan ya. Nah, yang muslim silahkan. Siapkan Al-Quran Anda di situ. Nah, masalahnya kan Qurannya mereka ini sering tidak dibaca. Kita kasih naik ada Sal Ar-Rahman. Oke, coba Ar-Rahman. Ya, silakan Ar-Rahman. Masih macet ya. Sabar. Isa Al-Masih bin Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, silakan. Ar-Rahman. Oke, masih macet dia ya. Kita turunkan ya. Kita turunkan. Ibnu Kalam. Nah, ini Ibnu Kalam ini Muslim tapi ke Kristen-Kristenan ini. Ya, silakan Ibnu Kalam, nyalakan kamera dulu. Apa kabar Pak Kalam? Alhamdulillah baik-baik. Oke, ya gimana Pak Kalam? Ya, saya mendukung dan saya ingin menambahkan bahwa selanjutnya Anda menjelaskan Nabi Muhammad itu pernah lama menyembah arah sembahnya itu ke Baitul Maqdis. Itu Betul. 1 tahun lebih. Selama Ya. 17 tahun Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis. Bukan 17, 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Ya. Oh ya, 1 tahun 7 bulan. Kok 1 tahun 7 bulan apa 17 tahun? Enggak, 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Ya, lalu? Ya, itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad pernah menyembah Yahweh. Kalau Yahweh sama dengan Yesus, berarti Nabi Muhammad pernah menyembah Yesus. Makanya Muhammad murtad, langsung dia masuk apa? Ya, yang menjadi masalah kenapa diubah arah kiblat itu. Yang kedua yang menarik di situ, kenapa inisiatif dari Nabi Muhammad selalu menengadah ke langit. Anda kan sudah tahu itu. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang membantah pernyataan Anda, coba lanjutkan ke situ. Itu saran saya kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Kalam. Baik. Ya, sama-sama. Oke Pak Kalam, hanya itu aja? Hanya itu saja. Oke, terima kasih Pak Kalam ya. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya Pak Kalam ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kalam. Kita masih memberikan kesempatan ya. Jikalau ada muslim-muslim yang lain yang masih ingin membahas isu ini, silahkan. Saya persilahkan tempat ya. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Endang Chandra Mulya. Bahwasanya Al-Quran mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Ya, silakan. Silakan Endang Chandra Mulya, nyalakan kamera Anda. Oh, dia tidak bisa menyalakan kamera ini Endang ini. Kita turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik ke sini, pastikan teman-teman itu pakai akun asli dan sudah bisa menyalakan kamera ya. Jangan bikin akun bodong terus Anda naik ke sini. Dani.co.id. Dani.co.id. Oke, selamat pagi menjelang siang, Dani.
Pagi Bang Edis. Ya, silakan Dani, nyalakan kamera dulu. Nah, kabur gimana? Berat ini teman-teman temanya. Kalian adalah saksi-saksi bahwasanya umat muslim kalau diajak bahas Al-Quran mereka ketakutan. Walaupun temanya ini begitu jelas bahwa Allah punya anak dan anaknya itu adalah Al-Masih, muslim tidak berani naik karena takut nanti terbukti kebenarannya. Iya, menurut Al-Quran memang jelas begitu. Terima kasih Kamila Snejer. Menurut Al-Quran, Al-Masih itu adalah anak Allah. Dan menurut Al-Quran, anak Allah itu harus disembah. Bahkan Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembahnya. Naik ke sini. Tadi sudah ada satu orang yang dia sudah tidak sanggup lagi membantahnya. Kita kasih naik ada Iyadang. Iyadang. Ayo, selamat pagi menjelang siang, Iyadang. Pagi Bang, turunkan aja Bang. Aku Kristen ini Bang, Kristen, Protestan. Kenapa Bang ngajukan permintaan naik? Salah tekan Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman jangan salah tekan ya. Teman-teman sekalian, kalau mau tekan itu ini, nih. Di sini ada tombol follow ya atau ikuti. Ada love warna orange, nah itu tekan love orange satu-satu teman-teman. Per orang love orange. Begitu. Atau teman-teman tap-tap layar itu pas di jidat nih ya, pas di jidat nih, tap-tap layar. Makasih ETH. Terima kasih ETH, terima kasih. Nah teman-teman jangan lupa ini ada tombol bagikan. Nah, jangan pencet ini. Ini ada tombol multi tamu atau guest. Nah ini jangan ditekan. Kalau ini ditekan artinya kalian mengajukan yang ada gambar merah sama birunya itu, gambar badan itu, kepala sama badan. Itu hanya boleh dipencet oleh seorang muslim karena itu diperuntukkan kepada mereka supaya kita tidak subjektif ya. Kalau saya naikkan yang Kristen, kita jadi bahasanya itu tidak proporsional. Nah, biarlah yang gitu Abdul Somad sama si Donditan. Kalau Abdul Somad sama Donditan dua-duanya muslim bahas Kristen, makanya bahasanya sangat subjektif. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak seperti itu. Silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada lift. Jadi kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian mengeraskan hati kalian ya. Silakan. Kalau kalian masih mau berdiskusi dengan yang baik, tinggalkan itu pelintiran-pelintirannya ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Zulkifli Arsad. Oke. Zulkifli Arsad. Sebentar, saya malah pencet Zulkifli Arsad yang naik itu. Ya, silakan. Zulkifli Arsad, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Zulkifli silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim saya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ini saya mau tanya Edis ya. Apa saya itu tanya Bang? dulu ya. Apa itu? Tadi Bang Faruk itu minta naik sama kamu kan? Faruk? Iya Faruk. Saya nggak lihat. Nggak, jangan kau pulang-pulang nggak lihat. Tadi itu kamu bisukan Kan ya. saya lagi diskusi. Yang membisukan siapa? Saya nggak ada membisukan.
Sekarang dia minta naikkan ke room kamu. Kalau Nggak kau ada berani, dia, saya lihat. jangan hanya sama orang awam. Nggak ada. Jangan sama orang awam. Kalau kau Nggak ada berani, dia. naikkan Bang Faruk. Mana Naikkan nggak dia ada? Bang Faruk. Tadi dia minta naik, tidak kau naikkan. Kalau kau berani, kau Mana pergi. tidak ada dia naik, ngarang saja. Kalau kau berani, naik. Ah, suruh kau dia pergi kesini. ke Komal Bang Faruk. Kalau kau ini ya. Suruh dia ke sini. Ya. Ah, Jangan ya kamu- silakan. Kalau dia minta naik, jangan kamu tidak naikkan dia. Ah, oke. Saya Oke. akan naikkan kalau dia ngajukan permintaan naik. Mana? Oh, ngadu dia, ngadu mewek. Oh, kamu ya? Saya kasih tahu sama Faruk kamu ya. Saya kasih tahu sama Faruk. Gimana? Coba silahkan bawa ustadz kalian naik kemari. Gimana? Jangankan Faruk, Abdul Somad suruh sini Abdul Somad diskusi dengan saya. Apakah dia berani? Tidak akan berani. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Maida Ulfa. Sebentar ya. Ini saya turunkan dulu. Saya pencet Maida Ulfa tapi yang naik malah orang lain. Sebentar. Maida Ulfa. Halo Maida Ulfa, selamat hampir jam 12 siang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Silakan Maida Ulfa, nyalakan kamera Anda. Gak usah dinyalakan ya Bang, saya sini rame. Oke, kalau begitu di bawah, nonton di bawah ya, ditonton di bawah. Oke, silakan. Teman-teman ya, kalau Anda Muslim, tetapi Anda malu dilihat orang sebagai orang Muslim, jangan naik. Gitu ya, silakan. Saya tidak melihat di sini ada Faruk. Di sini ada 40 orang yang mengajukan permintaan naik, tidak ada yang bernama Faruk di sini, nggak ada. Nggak ada. Shiva Kolek